Oke, di sini aku lanjutin video yang sebelumnya ya, tentang investasi. Salah satu cara aku dapat cuan. Oke, dari sana setelah aku cari tahu sama teman-temanku berapa mereka udah cair belum, mereka udah tuntas belum investasinya. Terus akunya tanya lagi sampai ke semua member. Habis dari aku cari tahu itu, aku kan udah was-was tuh, walaupun masih agak lumayan lama, masih tanggal jatuh tempo untuk pencairan investasi aku. Terus habis dari aku tanya-tanya, ternyata banyak yang belum cair. Terus adalah yang berani tanya, ya mungkin udah kesel gitu ya, mungkin udah lama gitu dia investnya. Terus dia tuh habis dari dia udah tanya gitu kan, terus tanyalah ke dalam grup itu, mbak untuk invest tanggal segini kan harusnya cairnya tanggal segini, kok udah sampai udah lewat batasnya gitu, udah lewat batas jatuh tempo gitu kan. Terus dibilang, gimana mbak? Terus banyaklah teman di grup yang nimpalin gitu kan. Terus dibilang, iya punyaku juga belum. Terus banyak jadinya yang nanya gitu kan. Terus bongkar lah dia tuh, sampai itu sampai beberapa orang yang tanya, punyaku kok belum cair gitu. Terus terus adalah yang mungkin baru gitu ya, membernya baru. Terus dia bilang, enggak mbak, punyaku cair kok gitu. Enggak mbak, punyaku cepet banget, malah hamin gitu, maksudnya sebelum jatuh tempo udah cair punya dia gitu. Kok gini gitu, kok beda gitu ya pengaturannya gitu, dibilang sama yang nanyain itu. Terus dibilang gitu, terus ditanya, kalau kalau kok beda gitu ya, kenapa punyaku belum, punya yang baru-baru ini udah cair semua gitu. Terus si yang kepalanya itu ya yang punya katanya itu kan investasi untuk kayak modal usaha gitu. Terus katanya usahanya banyak gitu ya, sampai beberapa usaha gitu. Dia si yang punya itu bilang, terus dia sebutin deh tuh, pakai bahasa Palembang gitu ya, dia bilang, "Woi, jangan rongseng ego jadi wong di sini. Bukannya aku nih kate gawe, katanya banyak gawe aku nih. Segalanya nak gawe ke dari apa ya? Dari pet shop, dari apa ya? Dari nggak tahu lah, karipap kali ya." Terus dia bilang, banyak gawe aku nih, limo nak usaha aku nih no. Limo usaha aku nih. Nak ku jalan ke galo, badan aku nih gisi kok ujinya. Jadi tunggulah baik kamu tuh ujinya yang cuma nunggu-nunggu. Kamu lemah ujinya ongkang-ongkang di rumah. Ongkang di rumah dapat duit ujinya. Aku nih nak mikir kenyo ujinya. Kamu nak dapat duitnya nak lemak baik, yo memang sih ujinya. Nah, sadar diri dalam hati aku. Katanya memang sih
memang sih aku nih itu jinnya, aku nih harusnya bertanggung jawab jinnya, eh, sama investor aku jinnya. Ya emang tanggung jawab aku untuk cek ini, tapi ya jangan pula ditanya-tanya ke nah cak mana dalam hatiku, kau kan ya emang lah ditanya ke lah lewat tanggal lah itu ya lah, maksudnya udah lewat jatuh tempo gitu kan. Eh, udah lewat jatuh tempo tapi belum cair-cair ya, orangnya was-was kan, uangnya juga nggak nggak dikit gitu, udah susah pula cari duit malah dia mau lama-lamain gitu kan. Terus dia bilang, "Hmm, ya udah, adalah yang mungkin meredam kemarahan gitu ya." Terus dia bilang, ya udahlah woi sabar baik gitu, woi ya sudahlah woi sabar baik, kita tunggu baik, kalau baik, memang katanya itu memang lagi banyak gawe jadi tidak bisa transfer kita, jadi investasinya ya masih berjalan lancar gitu. Terus dia bilang ini, kenapa kau tuh Ji nak nanya-nanya aku Ji, oh Ji yang punya ini ya, kenapa kau tuh Ji, berapa nih kau investasi sama aku Ji. Nah malah malah dia tuh ngomong, apa galak kau ku somasi Ji, aku kirim somasi ya untuk kau Ji, kau nanya-nanya nggak usah nak orang sing gawe aku Ji, aku nih baru baru tidur 2 jam Ji itu, aku nih tidak tidur, dia bilang gitu kan. Habis itu banyak lah ngoceng sampai ngirim-ngirim kayak stiker, apa sih dalam hatiku, kayak stiker kayak dia tuh kesel dia itu sama uang kan. Yo dalam hatiku yo cak mana pula duit uang ditahan-tahan balik kelah. Terus ya, terus terus eh, terus tapi dia tuh masih nyari nyari investor lain gitu, investornya tuh masih ada yang bertambah dalam grup itu, nambah terus itu, nambah lagi masuk lagi terus aku kepikiran, loh Doni nyari investor baru untuk bayar member lama gitu, member buat bayar investor lama gitu. Jadi yo bebukit mah itulah dari punya member baru itu dibayar ke member lama gitu. Terus cek itu terus sampai kapan aku bilang kan. Tapi aku tuh ndak tapi aku tuh tidak yang uh, tidak tidak yang cak mana karena memang belum waktunya aku pencairan, yaitu masih lama pencairan aku. Terus akhirnya kan ya sudah lah kayak itu kan. Nah habis itu uh, sampai uh, sampai dia tuh yang punya ini ya, yang punya ini dia bilang, ya aku kan ini aku nih lah sama pengacara ya gitu, kamu jangan nak main-main gitu, kamu jangan nak main-main, aku kirim, aku masukin ke grup pengacara aku katanya cek itu. Habis itu aku kira nah ngapa nak main pengacara, dia kan itu apa cuma nanyo aja itu. Nah ya apa salahnya ya kawan aku tuh nanyo aja itu ya, salah satu dari member itu nanya kapan pencairan karena emang udah lewat jatuh tempo pencairan. Habis itu dia kira tuh kayak mungkin dia pikir ngancem gitu ya, tapi kan nggak ada sama sekali bahasa pengancaman, nggak ada sama sekali ngomong kasar sama yang punya ini. Dia cuma nanya ke kapan pencairannya dikirim gitu, kapan pencairannya selesai gitu. Terus dia malah ngirim, mana alamat kau invest berapa gitu, kau invest berapa gitu.
terus di voice note gitu ya, di voice note. Terus dia bilang, Mega cantik Dia ada bilang- WhatsApp. dia bilang aku nih lah posting, jangan kamu nak posting aku lagi, jangan kamu nak nambah gawe aku lah. Cak mana pikirku, dia nih uang invest ya, tanyalah kapan pencairan kan. Terus dia bilang kalau aku pencairan, kalau aku ada waktu baru aku pencairan gitu lah. Ya ampun, padahal dia bilang kita profesional ya di sini gitu. Di situ dia udah nggak menunjukkan keprofesionalannya dia gitu. Terus berhubung aku nih masih percaya, ya sudah, aku diami baik di grup itu kan. Semua yang aku tanyain itu ya masih dibilang aku belum cair mbak gitu. Ya terus gue bilang cak mana, terus ya cak mana mbak itu sampai sekarang belum cair gitu. punya aku itu masih kayak seminggu lagi gitu. Nah, seminggu lagi untuk tanggal pencairan. Terus habis dari tanggal pencairan aku tuh habis dari tanggal pencairan aku tuh belum nyampe ya, seminggu lagi. Terus temanku ini bikin grup baru, dia bilang, mbak kayaknya kepala ini susah gitu, kayaknya bakal macet deh. Ya padahal rencananya aku udah invest yang kedua ini udah selesai, aku nggak mau lagi gitu. Nah, kebetulan itu ada konten dari salah satu YouTuber Indonesia. Terus dia bilang ya ada kayak invest bodong gitu. Dia tuh ngambil dia kan ada invest, awalnya kan invest orang lama tuh orang tuh kan invest, terus ada kan lagi orang-orang invest yang baru tuh. Nah, yang baru inilah bayarin punya untuk pembayar pencairan invest yang lama gitu kan. Terus habis dari sana gue pikir kok sama gitu, sama yang sekarang terjadi sama investnya punya aku gitu, gue bilang. Terus habis dari aku pikir sama ya gitu. Ya udah deh, aku ikutin aja kata adminnya kan. Terus adminnya, iya mbak, kita kayak gini aja mbak, daripada kayak yang dibilangin salah satu, kayaknya menjurus ke salah satu yang diomongin sama YouTuber itu, kayak itu kayaknya bikin piramida kayak gitulah ya. Terus kitanya ada beberapa orang gitu, aku salah satunya, ada beberapa orang yang bilang ya udah kita minta uang kita balik aja, nggak usah pakai bunga itu ya. Terus dia bilang adminnya itu yang temanku yang dari awal aku liatin storynya itu ya. Terus dari di situ aku udah kayak ya udah gitu, kita ambil uang kita balik aja, yang penting uang kita balik aja, nggak usah sama bunga pun nggak apa-apa, yang penting balik gitu ya. Nah, udah ada beberapa orang yang ikut kayak gitu, daripada kita nanti kejebak ke dalam lingkaran setan gitu.
lingkaran hitam ya, lingkaran hitam. Ya udah, kami milih keluar dari 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 lingkaran itu. Jadi kami memutuskan untuk balik uang kami aja, yang penting uang kami balik aja gitu, nggak usah pakai bunga pun nggak apa-apa. Dari situ dari situ ya udah kan. Eh, oke, kita buat perjanjian sama yang kepalanya gitu. Oke, kita buat perjanjian. Kita nggak usah pakai bunga tapi uangnya dibalikin. Nah, si kepala ini udah setuju gitu kan. Terus ya udah, tunggu ya tanggal segini tank katanya cair gitu kan. Aku balikin semua gitu. Terus ya udah, itu kan udah ada grup tanpa bunga gitu ya, grup tanpa bunga. Udah ke situ semua kan. Nah, terus si kepala ini ngulah lagi, ada temanku, ya mbak, terus bilang iya mbak, nanti kami 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 tungguin terus transferannya gitu ya. Terus dia bilang kau udah usah ya nanya-nanya, ya tungguin cek itu. Padahal temanku cuman kayak ya nanya aja, nanya biasa gitu. Terus dia bilang, ku somasi gitu, ku kirim pengacaraku ya gitu, kirim somasi ya gitu samamu gitu, mana alamanmu, ku kirim somasi. Ya gila kali, ku bilang orang ini masa masa cuma nanya gitu udah kayak somasi. Mungkin karena kami orang awam yang nggak ngerti hukum gitu ya, jadi dia kira ya udah aku kasih ini aja pasti diem nih gitu. Udah, terus terus udah, emang sih belum belum waktunya itu ya, berapa 5 hari lagi itu waktunya ini, sampai sekarang nih aku masih nungguin. terus terus 5 hari lagi gitu kan, ya tunggulah 5 hari. Nah, terus dibilang sama temanku, dia tuh kayak ada temennya, ada yang deket sama dia tuh, dibilang dia tuh yang ngerti hukum juga sih, pengacara juga. Terus dibilang harusnya yang kasih somasi itu kalian gitu, bukan kepala itu. Kenapa dia yang malah kasih somasi? Nah, tapi tunggu dulu sampai tanggal yang ditentukan gitu. Harusnya kalian tuh nggak usah dicicil gitu, dia nggak usah terima cicilan gitu, harus lunas tank gitu ya, biar bisa dilaporin gitu. Terus ya kan kami nggak ngerti, jadi dia udah cicil beberapa persen gitu ya, beberapa persen, jauh dari 10% gitu. Terus dari sana dia bilang oke gitu. Harusnya temen gue ini bilang, nah, harusnya kita itu nggak harusnya uang itu harus tanggal dia yang dijanjiin itu. Kalau belum sama sekali harusnya nggak mau dicicil ya, harusnya nol gitu pencicilan gitu. Kita bisa laporin, kita bisa kasih somasi, gitu katanya. Daripada kalian debatin ya gitu kan, ya udah tungguin aja gitu sampai dia cairin, sampai tanggal yang ditentukan, baru kita bisa dapat keputusannya gimana gitu. Terus habis dari sana habis dari situ kami pun udah ngerti gitu ya, ya udah tungguin aja sampai tanggal yang ditentuin gitu. Ya. Terus habis dari situ dapatlah kita info, ya udah tungguin aja lah gitu. Udah kami tungguin, masih lah kepalanya ini mungkin udah was-was juga ya, mungkin dia pikir teman-teman lah, orang-orang ini udah ngerti ini gitu. Terus setelah itu kita tuh ya udah gitu kan, udah selesai gitu, tungguin aja sampai tanggal yang ditentukan. Udah habis selesai tuh
udah sampai sekarang dia tuh belum belum pencairan sampai sekarang itu belum selesai ya, tunggu aja 5 hari lagi gitu kan. Terus ya udah, sekarang aku mau ngingetin buat kalian, kalaupun kita mau cari cuan kita harus hati-hati. hmm. Contohnya aku emang tergiur banget sama awalnya kan, awalnya ya emang cuan, awalnya dapatlah saya 20% itu kan, harusnya kalau udah ngerti ya berhenti gitu kan. Tapi ya udah, jadiin pelajaran buat kalian semua, jangan sampai tergiur dengan investasi bodong ya. Nah, habis dari sana habis aku mikirnya oh ini kayaknya kayak gitu, ya udahlah tungguin aja gitu kan. Ya ternyata gitu gitu, bener apa yang dikata ya, yang dibilang yang di kontennya salah satu youtuber itu tuh, hati-hati sama investasi bodong yang yang kayak langsung plek 20% gitu, nggak ada yang mudah gitu kan. Udah, kalian harus ingat jangan sampai tergiur, kalaupun ya kayak benar katanya, kalau awal-awal emang top gitu, berakhir menderita gitu. Ya udah gitu, jangan sampai kita tergiur. Oke, sekian dari aku, bye bye.